Thank you. Come on, Yeah. let's praise the Lord together. Yes. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Oh, praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, oh, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, sing praise. Oh, praise the Lord. Oh, my soul. I praise when I'm feeling. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout That brings Jericho down. As long as you breathe, come on, praise. And as long as I'm breathing. oh, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, sing praise the Lord. Oh, my soul. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be I won't be quiet. My God is alive. Oh, how could I keep it inside? Oh, praise you, Lord. Praise you, Lord. Come on, everybody, let's sing it together. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated that grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Sing praise. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise you defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Oh, praise the Lord. Oh, my soul, sing praise Praise the Lord. oh, my soul. Oh, praise The Lord. oh, my soul, sing praise The Lord. oh, my soul. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, praise the Lord. Oh, my soul. Yes, Kau Allah yang sama, Kau baik dulu, sekarang dan selamanya Tuhan. Kau layak terima semua pujian kami. Amen. Come on, sing it together. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let Praise the everything Lord. Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath. that has breath Come on, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord.
akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku.
Hari ini kita mau ngobrol, tapi aku ada 10 menit ini mau bagiin sesuatu sama teman-teman. Ini judulnya sih New Mindset, tapi aku kasih kecilnya ganti posisi. Bilangan lagi ganti posisi. Oke, berbicara tentang ganti posisi. Waktu itu jadi Kak Felix tuh begitu bilang mindset ini mau sharing apa ya waktu tentang bulan ini. Terus Kak Felix tiba-tiba di kamar, abis mandi, atau terganggu sama satu kotak kayak kayak buat make up-nya Kak Tasya. Ya bukan Kak Felix ya, Kak Tasya yang make up. Make up-nya Kak Tasya gitu. Apa ini kok biasanya ada di situ nggak keganggu. Tahu-tahu ini keganggu, terus aku ambil. Tiba-tiba di hati Kak Felix tidak bilang Tuhan berbicara gitu ya. Tapi di hati tuh kuat banget. Coba deh lihat sisi tertentu. Oke, tapi Kak Felix nggak punya alat make up-nya karena Kak Felix nggak janjian sama Kak Tasya. Tapi karena Kak Tasya tadi dibawa beli mochi, karena anak-anak suka mochi, jadi Kak Felix pakai mochinya. Kurang lebih bentuknya begini. Tapi kecil. Ini kan besarnya ya. Terus aku angkat. Maksudnya apa sih suruh lihat ini gitu ya. Coba lihat dari sisinya. Oke, lihat dari atas. Oke, beda. Maksudnya gimana? Oke. Kalau Kak Felix begini, yang kalian lihat apa? Yang di tengah ini. Boleh dari yang tengah, jangan mochinya. Laper nih pasti ketahuan pengen minta isinya kan. Coba deh yang di tengah sini lihat ini bentuknya seperti apa? Persegi panjang. Ke atas apa vertikal apa horizontal? Vertikal yang ke atas ya. Bener kan? Ya. Ini vertikal. Oke. Vertikal ya. Tapi kalau yang kanan lihatnya apa? Sisi kalian lihatnya apa? Nggak jelas karena ini berupa sudut. Benar? Yang sini sama ngelihatnya? Kak Felix lihat sama. Tapi kalau yang di atas ngelihatnya, kalau atas kurang lebih lihatnya begini. Kotak ya? Maksudnya gini. Ternyata mindset kita tergantung dari posisi kita ada di mana. Pikiran kita, ya cara pikir kita ditentukan sama posisi. Sama apa? Waktu kamu di depan ngelihatnya persegi panjang vertikal. Tapi begitu ngelihat dari atas, seakan-akan lebih kecil, sepertiganya. Oke? Bener gak? Setuju ya? Ini Kak Felix, kita sepakat kan? Ini bentuknya beda kan? Bukan Kak Felix yang gila sendirian kan? Enggak kan? Itu sepakat bahwa sampai kapanpun yang di atas bisa bilang enggak, itu mungkin cuma kira-kira kalau mau hitung sentimeter 4 kali 5. Yang di depan enggak. Ini 5 kali 10. Kita akan berantem terus-terusan karena berbeda posisinya. Nggak akan pernah ketemu. Kalian ngomelnya di sini, aku ngomelnya di sini ngelihatnya. Cara pandang kita mempengaruhi pola pikir kita. Oke, ini dia. Jadi posisi kita menghasilkan informasi. Posisi menghasilkan informasi. Makanya kalian lihat tadi aku tanya yang tengah seperti ini. Yang dari atas ngelihatnya 4 kali 5. Yang dari kalian ngelihatnya 4 kali 10 kurang lebih. Sehingga informasi yang kita dapatkan, akhirnya kita menilai. Benar? Akhirnya menilai, oh ini persegi panjang tadi vertikal. Akhirnya penilaian. Tapi kalau ini diulang-ulang, jadilah pola pikir. Ngerti nggak? Jadi begitu mau beli mochi yang mana? Itu loh yang kotaknya persegi panjang. Ngerti ya? Karena diulang-ulang terus akhirnya jadi mindset atau pola pikir. Nah, cara ketemunya di mana? Kita kan berantem terus nih. Kalau kalian lihat sini, persegi panjang berdiri. Kalau kamu lihat sini, persegi panjang tapi tiduran gitu ya, horizontal dan lebih kecil. Ketemunya di mana nanti pembicaraannya? Ngomongin isinya. Jadi maksudnya gini, kita nggak bakalan ketemu kalau ngomongin kulit doang. Karena isinya lebih penting. Jadi gini, mindsetmu, pola pikirmu dipengaruhi cara pandangmu. Cara pandangmu dipengaruhi posisimu. Bareng-bareng boleh ngomong? 1, 2, 3, mindsetmu dipengaruhi cara pandangmu dipengaruhi posisimu. Jadi mesti bener-bener pastiin di posisi mana kamu ada sekarang. Oke? Boleh next. Nah, posisi awalnya Kak Felix diingatkan sama Tuhan ayat ini. Ya, waktu posisi awalnya Adam dan Hawa ada di Taman Eden, itu di mana si manusia ini bisa menikmati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan.
Ayatnya ada buktinya, jadi Kak Felix kasih ayatnya, jadi nggak bohong. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden sebelah timur, di situlah ditempatkan manusia yang bentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi, yang menarik dari yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oke, pastiin dulu. Pohon pengetahuan ada dari awal apa muncul tiba-tiba? Dari ayat ini. Ada dari awal muncul tiba-tiba? Salah nggak disuruh pulang, ngomong aja nggak apa-apa. Dari awal apa disuruh pulang? Suruh pulang. Dari awal apa muncul tiba-tiba tengah-tengah? Dari awal diciptakan, pohon kehidupannya udah ada di tengah. Oke? Ayat 15-17. Tuhan Allah mengambil manusia, menempatkan dalam Taman Eden, mengusahakan dan memelihara. Ada kata mengusahakan dan memelihara. Kabarnya saya mau bahas itu. Tapi intinya, Adam dan Hawa ada di Taman Eden, menikmati Tuhan dan menikmati ciptaannya. Sekali lagi, menikmati Tuhan dan menikmati ciptaannya, dan pohon pengetahuan itu udah ada di tengah. Perjalanannya, kalau teman-teman baca di Kejadian 2 selanjutnya, kira-kira terganggu nggak sama pohon itu perjalanannya Adam dan Hawa? Terganggu nggak? Nggak terganggu. Tiba-tiba posisinya yang tadinya udah bener, terus digeser, mau coba digeser. Oke? Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, oke, pastikan kalian perhatikan kata-katanya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Gitu ya, kata-katanya ini kalau Kak Felix bilang informasi yang digeser. Informasi yang digeser. Digeser. Kalau digeser biasanya ngeh nggak kalian? Kira-kira biasanya nggak ngeh, digeser dikit nggak ngeh, geser dikit nggak ngeh. Kalau dipindahin baru ngeh, ya kan? Dimulai digeser dan ayat selanjutnya 23. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu. Oke, bener nggak yang diomongin? Bener ya, masih di posisi yang bener ya. Ayat selanjutnya boleh geser lagi dan akhirnya dia pindah posisi. Digeser, akhirnya pindah posisi. Ayat 4-5, ular itu akhirnya bilang gini, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Informasi yang ulang. Si iblis terus godain, emang rajanya goda kan? Dia ulang lagi sampai akhirnya jadi sebuah mindset yang berubah apa? Oke, baca ayatnya. Perempuan itu melihat bahwa, boleh baca sama-sama, 1, 2, 3, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Oke, tadi Kak Felix bilang, dari awal pohon itu udah di tengah? Sudah ada? Pernah kepengenan makan gak dia? Sebelumnya? Tidak, karena ada di posisi yang benar. Tapi tiba-tiba sang ular itu datang meliuk-liuk dan akhirnya bilang, makan aja. Kurang lebih gitu. Terus baru dia bilang nih, baru si Hawa bilang, boleh juga nih kayaknya. Sedap juga nih. Manis juga nih. Boleh juga nih. Padahal udah ada dari sebelumnya. Tapi karena posisinya digeser dan akhirnya pindah posisi, akhirnya yang tadinya tidak pengaruh, sekarang dia lihat sebuah hal yang sedap. Ini cara main iblis. Merusak pikiran kita. Yang tadinya sesuatu yang bukan tempatnya kita, iblis bawa, menggeser ya jadi tempat kita. Tadi bilang, yang tadinya menikmati siapa? Awalnya? Adam dan Hawa menikmati siapa? Tuhan dan ciptaannya. Oke? Akhirnya digeser posisinya. Yang dia nikmati cuma satu buah itu saja. Dan akhirnya membuat dia jatuh dalam dosa. Coba bayangin, kehilangan Tuhan cuma demi kenikmatan satu. Bukankah itu yang sering kita lakukan? Karena digeser pemikirannya. Gak apa-apa sekali-sekali. Gak apa-apa gak ketahuan. Gak apa-apa gak kelihatan. Gak apa-apa, normal manusia. Dicoba digeser nilai kebenarannya. Sehingga akhirnya lama-lama gak apa-apa, diulang jadi apa? Mindset. Diulang jadi mindset. Kak Felix yang mau perpanjang, kita panggil Kak Feli sama Kak Anugrah, boleh tepuk tangan dulu dong.
Let's talk. Oke, teman-teman, ini yang dibahas gini. Kesaksian dari mereka, bagaimana apa yang pernah mereka alami ada di titik yang digeser, akhirnya melihat itu sebuah kenikmatan. Karena kalau ngomongin kenikmatan artinya diulang-ulang terus, nggak ngerasa salah. Ya, sampai akhirnya Tuhan bawa mereka kembali ganti posisinya. Polanya akhirnya sama. Sebelumnya Kak Feli, tepuk tangan buat Kak Feli dulu. Jadi Kak Feli ini ya Mama Komsel, Ratu Komsel, Ibu Komsel ya. Banyak ya, Komsel, pokoknya belakangnya Komsel. Kalau Komselnya ya. Ya. Oke, Kak Feli, ini kalau Anugrah ini Papa Switcher. Oh, Papa Switcher. Papanya para kameramen gitu ya. Jadi kalau Anugrah ini kalau bilang siap kamera satu. Goyang, ganti. Wah, gitu nih. Yang tukang ngomel-ngomel kalau lagi ibadah karena kameranya kalau lagi goyang-goyang diomelin sama Anugrah. Nah, jadi Anugrah yang suka ngambil gambar. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube, Kak Anugrah yang suka switcher diambil ganti switcher itu ganti kamera satu gitu. Nah, Kak Feli pernah ada nggak di posisi ini, pertanyaan sama juga Ge. Pernah ada di posisi yang salah nggak dalam pemikiran kira-kira, terus apa sih penyebabnya yang membuat itu? Kak Feli boleh share. Salah satunya boleh, kalau diomongin semua pasti banyak kan? Banyak, betul. Dulu aku nggak punya temen guys. Aku nggak ada orang yang mau berteman sama aku. Karena kalau gini, pokoknya jangan deket-deket si Feli deh. Apa aja sama Feli tuh apa aja bisa jadi masalah sama Feli. Oke. Gitu. Termasuk di keluarga. Semua tuh kayak keluarga besar tuh tahu gitu. Jadi kayak mereka menjauhi aku, kayak mengambil jarak gitu. Kayak ya udah deh, jangan sampai berurusan nih. Nggak mau ikutan sama Kak Feli. Iya gitu kan. Nah, kalau ditanya kenapa? Karena aku berpikir gitu ya. Aku nih anak di rumah, aku harus disayangin. Aku harus diperhatikan. Aku harus dihargai. Itu pola pikir aku sebagai jadi di rumah. Punya kebutuhan pengen diperhatiin harus pokoknya. Iya gitu. dong, itu pola pikir di rumah nih, di keluarga. Nah, pada saat itu aku dibandingin justru sama orang tuaku, dibandingin sama adik-adikku yang lain. Nah, itu yang membuat aku akhirnya bangun benteng, dan bangun bentengnya itu caranya ya begitu. Jadi bersikapnya oposit gitu. Jadi kalau mama bilang A, aku lakuinnya B. Gitu. Kalau C? Kalau ya gitulah ya. Gitu. Terus kalau kayak misalnya mama, kamu nih kakak loh, kamu tuh anak pertama, kamu harus jagain adik-adik kamu. Semakin begitu, aku malah makin nggak mau lakuin. Itu cara berpikir aku yang lama. Gitu. Dan jadinya membuat Kak Feli dalam berhubungan, menjalin hubungan sama orang ya, Kak Feli nggak dapat klopnya. Betul. Karena clash terus. Yes. Gara-gara selalu itu. clash terus, betul. Oke. Lu Mage? Kalau dari aku tuh sebelum-sebelumnya itu pernah di satu momen dimana itu kalau aku mengakuisisi pola pikir yang salah itu adalah merasa tidak cukup baik. Dalam artian tuh kayak buatku tuh nggak merasa cukup baik gitu untuk bisa sama seperti orang lain. Nah, itu momen yang buatku aku mengakuisisi pola pikir yang salah. Padahal sebenarnya ya kasih karunia setiap orang tuh beda-beda sih. Kita nggak harus mesti sama gitu. Kenapa harus merasa seperti itu kan? Terus yang kedua juga mungkin aku takut gagal. Sebenarnya jujur nih aku nih tipikal orang yang suka mempelajari hal baru. Kalau aku suka tentang hal yang baru tuh kayak aku pelajari gitu. Cuman ada momen juga dimana kayak aku merasa takut gagal gitu. Kalau gagal gimana gitu. Itu pola pikir yang salah yang aku adopsi sebelumnya. Terus kemudian juga bandingkan diri sama orang lain Kak. Jadi tuh menurutku ini yang paling relate sih. Kayak aku nggak tahu sama teman-teman di sini gitu ya. Masih ada yang mengadopsi pola pikir itu atau enggak. Jadi aku selalu membandingkan diri sama orang itu gitu. Kok dia bisa seperti itu, kenapa aku enggak gitu. Nah itu yang sering kali membuat aku kayak terjebak dalam pola pikir yang salah. Padahal sebenarnya kita itu diciptakan juga berbeda gitu, unik gitu. Kita nggak bisa sama, kenapa enggak kita fokus keunikan kita. Jadi itulah yang aku adopsi, jadi be otentik gitu, jadi diri sendiri. Nah kira-kira ya Kak Feli dan Anugrah waktu momen itu dihidupi hari-hari, kira-kira apa yang kehilangan di momen itu, yang membuat hilang? Oke, yang mungkin, rasa hilangnya dari momen itu apa? Kalau aku sih yang pastinya adalah kehilangan diri sendiri sih. Karena aku jadi merasa menemukan kebahagiaan pada kehidupan orang lain gitu. Kalau misalnya kita bergantung sama orang lain, jadi kalau aku nggak sama seperti orang itu, hilang dong kebahagiaannya, ya nggak? Makanya itu sih yang aku pelajari. Jadi kehilangan kebahagiaan karena menaruh kebahagiaannya di hidup orang lain. Betul. Oke, Kak Feli? Kalau aku, apa yang hilang adalah aku merasa keluarga tuh nggak jadi rumah buat aku, gitu. Dan aku justru
lebih suka lebih banyak sendiri. Dan jadi kalau orang bertanya aku ekstrovert, sebenarnya enggak, aku introvert. Aku karena aku hilang kepercayaan, nggak ngerasa mendapat apa yang tadi aku cari tuh di keluarga ataupun di komunitas. Jadi aku maunya sendiri gitu. Dan aku menyelesaikan masalah punya apapun selalu sendiri. Termasuk aku orang yang dulu anti sama yang namanya komunitas. Aku kalau diajak yuk komsel nggak mau. Selalu pakai alasan nggak bisa. Ada ini, ada kerjaan ini tuh. Itu jadi kehilangannya, apa yang kehilangan ya, aku nggak pernah mau untuk ada di satu keluarga atau di satu komunitas. Oke, Gitu, Kak. jadi kehilangannya malah jadi lebih mengandalkan diri sendiri, nggak perlu sama orang lain. Nggak butuh sama Kalau orang. anugerah kan malah menaruh kebahagiaannya di orang lain. Ini kebalikan ini. Menaruh kebahagiaan di orang lain. Kalau ini udah cukup gue sendiri, gue bisa ngelakuin semua sendiri, Yes. gue nggak perlu orang lain. Karena setiap kali diawali di keluarga, dikecewakan dan lain-lain, dibandingin lain-lain Betul. gitu. Jadi sampai akhirnya membangun tembok itu. Betul. Nah, dalam perjalanannya berapa lama kira-kira ada di situ? Dan tiba-tiba bisa geser lagi posisinya. Itu ceritanya gimana? Gitu, ceritanya gimana? Kan ini kan ceritanya kan sebenarnya seperti apalagi yang teman-teman ternyata tahu gitu bahwa Tuhan udah percayaan kita masing-masing. Ada hal yang baik, benih-benih yang baik dalam kehidupan kita, dan itu digeser sama si jahat dengan dunia ini dan lain-lainnya, akhirnya membuat pola pikir yang tadi Kak Feli dan Kak Nugrah tadi sharing kan. Dan akhirnya dalam perjalanan boleh ceritain nggak berapa lama ada di situ, terkungkung di situ, dan bagaimana akhirnya bisa bergeser kembali ke tempat yang tepat? Kak Feli lu boleh? Kalau aku sih merasanya menyadari itu sesuatu yang salah, pola pikir yang salah itu belum lama. Waktu aku menikah dan punya anak. Gitu ya. Di situ akhirnya aku merasa oh ternyata orang tuaku itu begini karena dia sayang. Oke. Dan ternyata ketika dia nggak memperhatikan, dia juga sibuk untuk memenuhi kebutuhan aku. Dan termasuk juga di dalam sama ya gitu. Karena kenapa aku bicara komunitas, karena keluarga itu kan ada keluarga kita gitu ya, dan ada keluarga rohani gitu. Sama ketika pada saat aku ada di titik nol, waktu itu aku tuh lagi jobless gitu. Biasanya nggak kerja, nggak tahu kenapa gitu ya, nyari kerjaan susah banget waktu itu. Nah, aku menaruh ekspektasiku ketika punya komunitas, mereka akan bantu aku cari pekerjaan dong, atau bantu aku, support aku. Tapi justru di situ itu nggak aku dapet gitu. Jadi kayak aku ngerasa buat apa punya komunitas? Kayaknya tagline-nya komunitas itu kan biar kalau kamu lemah kamu dikuatkan. Tapi pada saat Nggak itu dapet aku nggak apa-apa. merasa mendapat itu. Bener kan? Maksudnya kita sering dengar bahwa komunitas itu kalau kamu nanti lemah kamu dikuatkan, kalau kamu lagi susah kamu akan ada yang menolong. Itu yang aku nggak dapet. Nah di saat itu aku inget banget gitu. Oh ternyata ketika semua jalan tertutup masih ada satu jalan tuh ke Tuhan. Dan itu tuh aku salah karena aku menaruh pengharapanku, aku mengandalkan manusia, termasuk keluarga maupun komunitas. Disitulah titik dari awal yang aku merasa ini kayaknya udah nggak bener nih, udah salah nih. Nah terus akhirnya aku bilang sama Tuhan, Tuhan, ini aku harus gimana? Itu tahun 2014. 2016 aku jobless. 2014 aku lagi ngalamin on fire sama Tuhan. 2016 aku dikecewakan ketika kayak semua jalan Tuhan tutup. Aku jobless gitu kan. Suamiku gajinya juga gak besar gitu. Luar biasa gitu. Dan komunitas gak hadir, keluarga gak hadir. Dan tapi satu-satunya adalah aku tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa dari ini gitu. Terus ketika di situ aku dapat satu ayat yang ini, kasih karuniaku cukup buat kamu gitu. Nah dari situ, dan itu sampai hari ini, itulah yang mengubahkan gitu ya mindset itu. Jadi akhirnya sekarang ini gitu aku udah nggak pusing di dalam kesendirian. Aku melihat kalau teman-teman tahu di kitab Mazmur gitu ya kan, kita kan suka dengar ada kata sela gitu. Sela itu artinya berdiam, menikmati Tuhan dalam kesendirian. Dan akhirnya kesendirian aku itu bukan lagi kesendirian mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Gitu. Itu sih Kak. Kalau aku. Jadi kan Kak Feli berarti dari ngandelin diri sendiri, akhirnya mencoba terbuka untuk bersama komunitas, ternyata dikecewakan, makanya tambah drop. Tapi akhirnya Tuhan pakai untuk panggil, ya dalam kesendirianmu harusnya bersama aku, bukan yang lain. Siap. Oke. Kalau mungkin aku berapa lamanya itu ya ngerasa itu dari SMA sih. Jadi SMA terus kuliah ya. Jadi sampai kuliah juga
masih ngerasain hal itu gitu. Momen untuk baliknya itu ya pandemi gitu. Pandemi kala itu titik baliknya. Nah di momen situlah aku jadi mikir, masa sih gini-gini mulu gitu, kayak harus mikirin sesuatu gitu. Nah dari situlah aku jadi mulai belajar sesuatu. Nah, sekarang udah kerja, teman-teman udah tahun kedua masuk kerja di sini di Impact Community. Aku bagian videografi, switcher sama mostly sih jadi editor di ICI. Itu sih Kak. Dari yang rendah diri, nganggap kayak gue nggak layak, tapi ternyata Tuhan layakkan untuk ada di sini. Bahasanya tadinya dibuntut aja gitu ya, terus Tuhan bawa angkat jadi kepala. Bukan itu teman-teman doain, bukan nggak akan jadi ekor tapi jadi kepala gitu. Tapi nggak mau ngubah pola pikirnya, mana bisa gitu. Jadi anugerah bukti bahwa ketika hal yang salah terus Tuhan ingetin, dan akhirnya dalam pola pikir yang benar dia menggalinya, dan akhirnya Tuhan percayain titik itu hari ini. Dan Kak Feli juga seperti yang tadi teman-teman punya julukan, yang tadinya anti sama komunitas dan sekarang jadi mama komunitas. Dalam artian itu yang ya maksudnya harusnya punya ketakutan yang sama kan, nanti dikecewain nanti dan lain-lain. Malah jadinya Kak Feli berusaha untuk jadi jawaban buat anak-anak komselnya. Bukankah begitu anak-anak komselnya? Kenapa begitu ngomongnya? Benar. Kak Feli boleh say something buat teman-teman? Jadi kalau dulu aku punya pola pikirnya seperti itu gitu ya, aku nggak butuh keluarga, aku nggak butuh komunitas gitu ya. Tapi aku hari ini bisa berkata, aku sendiri walaupun sudah leader, aku merasa membutuhkan anak-anak komselku. Aku membutuhkan anak-anak komselku, dan komunitas itu ternyata menguatkan kita, gitu. Ketika kami berkomsel, justru aku yang banyak di recharge sama mereka, mendengar sharing mereka, mendengar apa yang mereka gumulkan, dan pada saat mereka keluar dari setiap pergumulan ini menjadi kemenangan kita semua, gitu. Artinya sendiri tuh kita bisa jalanin, tetapi ketika kita sama-sama kita jadi lebih kuat, gitu. Termasuk di dalam keluarga. Kalau dulu aku orang yang anti deket-deket sama keluarga, tadi pagi sebelum kesini, padahal aku posisinya capek banget. Terus karena habis pulang retret gitu ya. Terus tapi tadi pagi aku bela-belain gitu ya, nyamperin ke rumah papa mamaku, cuman sekedar untuk dengerin mereka curhat gitu. Jadi kalau biasanya aku menjaga jarak, sekarang aku seneng nyamperin mereka. Dan keadaan yang tadi di awal aku cerita itu belum berubah sampai sekarang. Tapi itu nggak berpengaruh sama aku. Dan sebenarnya kenapa aku bisa bisa menang dari orang yang anti komunitas adalah ketika pertama kali bergabung di Impact Community, komsel online-nya gitu. Abis dari situ Tuhan bawa ketemu kakak-kakak core di sini. Aku merasa ini bukan cuman pelayanan, tapi ini keluarga. Makanya aku selalu bilang gitu, aku lebih suka pakai kata keluarga rohani daripada pakai kata komunitas. Karena itu kalau tagline komunitas itu kan kalau lu susah lu kan dibantu. Itu tagline-nya komunitas. Tapi kalau keluarga, itu tuh tagline-nya tuh kita memang harus menerima keluarga. Dan itu adalah anugerah. Keluarga adalah anugerah Tuhan gitu. Itu aja. Keluarga adalah anugerah. Engge sih Kak. Sekarang kita panggilnya Engge. Silakan ya. Engge. Silakan anugerah. Engge, silakan Engge. Iya. Mungkin kalau mau say something sih, pelajaran hidup yang aku pelajari sih mengaksisi pola pikir yang baru. Kita nggak perlu jadi orang lain sih. Kalau aku sih belajar itu jangan jadi orang lain, jadi diri sendiri aja. Toh juga Tuhan titipkan benih dalam hidup kita tuh masing-masing beda-beda. Itu sih yang aku percaya kenapa bisa mencapai di titik ini. Jadi otentik aja sih kalau menurutku sih. Karena Tuhan menciptakan kita tuh semua orang tuh unik gitu. Karena ya Tuhan titipkan benih dalam kehidupan kita tuh, bakat masing-masing setiap orang tuh beda. Kenapa kita fokus ke situ aja. Terus aku juga pelajari bahwa jangan cari kebahagiaan dalam orang lain, tapi carilah kebahagiaan dalam diri sendiri gitu. Terus aku juga belajar bahwa carilah kebahagiaan dalam kesederhanaan, bukan dalam kemewahan gitu. Karena buatku yang kau tahu ya Kak, ini aku secara pribadi yang aku alami bahwa sadar atau tidak sadar teman-teman, kehidupan ini, dunia ini akan terus berputar tanpa mementingin perasaan kita. Perasaan hari ini kalian itu mau senang, susah, peduli, ya dunia itu nggak peduli gitu. Dan satu-satunya orang yang menurutku ya
one day yang bakal akan tolong hidup kamu tuh cuma diri sendiri. Makanya penting mindset, karena mindset berhubungan dengan cara pandang kamu mau bawa hidup kamu kemana gitu. Dan aku bersyukur sih dengan mindset ini aku jadi bisa set hidup aku. Menurut aku sih ke depan aku mau ngapain gitu. Jadi 5 tahun ke depan mau ngapain, aku sudah mulai merencanakan itu gitu. Dan aku juga berani untuk ngambil step-step besar dalam kehidupanku yang hari ini aku ngambil. Itu semua karena aku mengakuisisi mindset yang baru. Jadi buatku sih gak ada kata terlambat kayak untuk mau mencoba atau mau keluar dari pola pikir yang salah gitu. Terus saja coba gitu. Tepuk tangan dulu dong. Jadi pelajaran juga buat teman-teman semua, dalam artian apapun yang hari ini teman-teman lagi gumulin, punya pola pikir yang benar itu sangat membantu, malah jadi jawaban. Jadi sangat membantu menjadi jawaban. Tapi balik lagi, yang kita mesti cek adalah posisinya. Posisinya ada di mana? Posisinya seperti apa yang Tuhan katakan tadi, yang Engge bilang, yang gak mau disebut anugerah. Jadi yang Engge bilang tadi bahwa jelas ya akhirnya yang bisa menolong diri sendiri. Tapi dalam artian maksudnya apa yang Tuhan tetapkan di dalam dirinya ya dihidupin itu, dan akhirnya itu yang keluar untuk bisa jadi hidup juga. Yang Kak Feli tadi bilang juga dalam artian tadi Kak Feli ada satu line yang bilang walaupun papa mama gak berubah tetap sama begitu, tapi gak mempengaruhi Kak Feli lagi. Gak ada rasa sakitnya lagi, gak ada rasa kayak gak disayang lagi. Malah justru Kak Felinya yang ya gue yang kasih sayang aja ke dia. Nah itu kan pola pikir yang berubah. Nah jadi berharap teman-teman dari pembicaraan kita, teman-teman diberkati, amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat hari ini, mengucap syukur buat firman-Mu, mengucap syukur buat pembicaraan kami, mengucap syukur buat kesaksian demi kesaksian yang ada dari Kak Feli, dari Kak Anugerah yang ada Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Apa yang Tuhan percayakan lewat langkah kehidupan mereka, kami percaya itu jadi bagian Tuhan yang membentuk masing-masing mereka. Dan hari ini juga kami menyadari bahwa dalam segala sesuatunya bagian Tuhan lagi membentuk setiap kami. Dan untuk kami punya cara pikir yang benar, yang sesuai seperti yang Tuhan mau. Dan biarlah Tuhan, hari ini Tuhan aku berdoa, gak ada satupun yang keluar dari tempat ini tanpa pemikiran yang baru yang sesuai kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam segala sesuatu yang mereka pikirkan, ada keraguan di sana. Di dalam apa yang mereka pikirkan ada ketakutan di sana. Kami mau patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini melangkah di dalam kehendak Tuhan, melangkah di dalam cara pikirnya Tuhan. Dan beberapa waktu ke depan aku akan melihat, kami semua akan melihat buah dari cara pikir yang benar. Akan Tuhan bawa kami di titik yang kami gak pernah pikirkan hari ini. Tuhan akan bawa kami menjadi orang yang seperti kami gak pernah pikirkan dan bayangkan hari ini. Di titik itulah kami akan lihat Tuhan terus berperkara buat kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, aku berdoa buat teman-teman Impact Youth yang ada yang hari ini hadir, bahkan mereka yang menyaksikan secara online nanti Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tumpahkan rencana-Mu bagi setiap mereka, isi hati-Mu bagi mereka, sehingga mereka terus melangkah dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Pastinya teman-teman diberkati dari awal sampai akhir, apalagi di firman Tuhan yang dibagikan. Jangan lupa direnungkan, dikerjakan dalam kehidupan kita sehingga semakin hari semakin serupa dengan Dia, mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Impact Youth yang ada, jangan lupa terus saksikan secara online setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan teman-teman yang ada di Jakarta sekitarnya, apalagi yang dekat-dekat Kelapa Gading, Sunter, Kemayoran, dan lain-lain, diundang untuk bersama-sama beribadah secara onsite. Impact Youth Onsite ada di setiap hari Minggu jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Jadi teman-teman hadir bersama-sama, kita bertumbuh di dalam Tuhan, seru-seruan bareng di sana, ketemu tatap muka, nama Tuhan dipermuliakan. Dan bukan hanya ibadah mingguan saja, teman-teman yang bertumbuh di tengah-tengah minggu, di hari yang ada di Senin sampai Sabtu, ada komsel, komunitas sel yang diberi nama Impact Family. Kalian bisa bergabung bersama-sama dengan kami, bertumbuh di dalam Tuhan, punya keluarga yang saling support satu dengan lainnya. Hubungi nomor ini, scan QR code yang ada, nanti diarahkan masuk ke grup WhatsApp, bisa Zoom online bareng-bareng. Jadi teman-teman bisa punya saudara-saudara di Jakarta, di luar lain, di daerah ada, se-Indonesia ada di sana. Dibagi berdasarkan segmen, ada yang pelajar sama pelajar, mahasiswa sama mahasiswa, yang pro sama pro. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan, ayo hubungi langsung dan berkomunitas bersama dengan kami. Kalau yang ada di Jakarta sekitarnya ada secara onsite, hubungi nomor yang tertera, admin yang ada.
2 minggu sekali di hari Sabtu jam 3 jam 4 sore di sana. Kita bisa berkomunitas di sana. Dan selang-seling juga ada Sports Day-nya. Jadi teman-teman yang mau sambil olahraga, berkomunitas lewat olahraga juga bisa ikut sama Impact Youth yang ada. Tinggal hubungi admin. Oke, itu aja, nanti hubungi. Dan teman-teman juga untuk kalian yang punya persekutuan doa, komunitas sel, baik di sekolah, kampus yang mau dilayani sama Impact Youth, hubungi admin yang ada, nomor yang tersedia. Nanti kami siap melayani teman-teman semua. Jadi jangan sungkan-sungkan hubungin biar kami bisa datang ke tempat kalian dan melayani bersama. Tapi kalau bisa khusus yang di Jakarta dulu ya, Jakarta sekitarnya, jadi bisa datang dengan tepat waktu bersama-sama dengan kalian. Dan terakhir, untuk kalian mau mensupport setiap pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, seperti yang kalian tahu, tinggal beli kaos-kaos keren ini, ada sweater yang ada banyak merchandise lainnya untuk kalian beli di sana, karena setiap pembelian kalian itu bermanfaat bagi makanan bergizi dan pendidikan gratis anak-anak pedalaman di Yayasan Tangan Pengharapan. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, jangan lama-lama untuk beli, karena you buy means you don't need. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Telah rilis single terbaru dari Ichi Worship featuring Dave Gerard Kue dengan judul Dalam Nama Yesus. Sudah tersedia di seluruh music digital platform kesayangan Anda. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab,
serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Mari bergabung dalam perjalanan ziarah ke Turki 7 Gereja Wahyu tanggal 15 hingga 25 September 2024 bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. Dalam perjalanan ini, kita juga akan mengunjungi Kapadokia dan Troy. Dapatkan bonus menaiki cable car di Pergamon Acropolis dan menginap di Hotel Bintang 5 selama perjalanan. Daftarkan diri Anda sekarang juga, karena tempat sangat terbatas, dengan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini atau dapat menghubungi Booth Kanatur di lobi Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.